Jadi kalau boleh saya katakan, sayalah yang memanfaatkan LP3S secara maksimal pada waktu itu. 2 tahun lalu itu yang mengutip karya saya itu ada 2.400, 2.600. Ya, yang ketiga. Nah, yang ketiga anak yang namanya Saleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam. Kembali berjumpa dengan saya, Ketua Umum Ikatan Alumni UIN Syarifullah Jakarta atau IKALUIN Jakarta, Aceh Hasan Sazili, untuk mengikuti kembali program Obrolan Pakar Ciputat atau OPCIT. Tamu kali ini, tamu yang sangat istimewa, karena beliau ini merupakan intelektual terkemuka di Indonesia dan juga saya kira beberapa tulisan-tulisannya menjadi rujukan yang sangat penting. Dan bagi kami di Ciputat, beliau adalah seorang intelektual yang sebagian besar intelektual Ciputat ini dibawa alam pemikiran ilmu sosialnya oleh tamu kita yang sangat istimewa. Beliau adalah Fahri Ali, BA, perlu saya sebutkan BA-nya, kemudian MA dan PhD. Beliau seorang intelektual lepas, tulisan-tulisannya sangat tajam dan sistematik menjelaskan tentang fenomena ekonomi, politik, sosial, budaya di Indonesia terutama. Penting saya hadirkan karena Kak Fahri namanya, saya biasa menyebut beliau adalah alumni Fakultas Tarbiyah. Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa beliau adalah alumni Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta. Untuk lebih mendalami, saya ingin menyapa Kak Fahri. Kak Fahri, terima kasih sudah berkenan datang ke podcast kami. Nah, pertanyaan sederhananya kita awali dengan mengapa Kak Fahri dulu masuk IAIN Ciputat? Ya, sebenarnya lanjutan saja. Lanjutan, oke. Karena saya itu sejak kecil, entah mengapa ayah saya itu selalu cenderung memasukkan saya ke sekolah agama. Oke. Jadi abang dan adik-adik saya itu semua sekolah umum. Oke. Nah, ketika kami pindah dari Banda Aceh. Oke. Jadi Kak Fahri dilahirkan di Aceh ya? Lahir di Aceh. Pindah ke Jakarta itu ketika saya berumur 11 tahun. Oke. Nah, saya dimasukkan ke sekolah Ibtidaiyah. Oke. Namanya Madrasah Nurul Huda di Ragunan. Oh, di Jakarta. Pasar Minggu, ya. Saya yang diantar gitu oleh ayah saya dan berbicara kemudian dengan kepala sekolahnya, namanya Ustadz Muhammad. Oke. Sampai sekarang beliau masih Hidup. Masih ada. Dan terakhir saya kira 2 tahun lalu saya kunjungi beliau gitu. Alhamdulillah masih sehat. Ya. Ya. Seorang reformis dan saking reformisnya itu dalam sebuah acara keagamaan, apakah maulid atau Isra Miraj. Maulid, satu lagi apa? Isra Miraj. Isra Miraj. Itu dia membawa gong gitu ke atas panggung gitu dalam acara itu, dan gong dipukul, semua orang berteriak gitu. Tapi besoknya tidak ada yang sekolah satupun. Kenapa itu kira-kira? Nah, itulah yang kemudian saya jawab setelah saya membaca buku Religion of Java. Oke. Karya Clifford Geertz. Ya. Dan itu saya tulis di Kompas. Tahun 1980-an, awal 1980-an. Oke, jadi saya kasih judul itu Ragunan Apa Kabar. Waduh. Dan saya ceritakan tentang itu, bahwa saya baru paham kenapa
gong itu diharamkan setelah membaca buku Religion of Java dari Clifford Geertz itu gitu. Nah, itu sekolah bubar. Saya padahal baru kelas 5. Ibtidaiyah, jadi baru naik gitu. Lalu kemudian oleh Ustadz Muhammad, pertama saya dimasukkan kembali ke dalam sekolah yang dia bangun. Sekolah baru. Sekolah baru, tapi tidak ada kelas 5-nya. Gitu. Jadi saya turun ke kelas 4. Oke. Nah, lalu kemudian karena dia merasa bahwa saya memang sudah saatnya masuk ke SMP, maka dia mengirim surat. Gitu. 3 orang yang dikirim. Saya, Ismail, lalu kemudian Saini. 2 ini tentu saja anak Betawi ya. Iya. Masuklah saya ke SMP Al-Azhar di Rawabambu. Jadi dia menyelamatkan saya itu. Kalau enggak saya cuma sampai kelas 5. 5 SD ya? Ibtidaiyah. Ibtidaiyah, oke. Jadi saya tidak punya SD, tidak punya ijazah SD di situ. Nah, lalu kemudian tamat dari situ saya masuk ke SPIAIN. Filial. Di Mampang Perapatan. Oke. Di bawah ininya Al-Azhar Yayasan Al-Falah. Oh. Gitu. Sekolah Pendidikan Al-Falah. Oke. Itu salah satu muridnya itulah yang kemudian menikah dengan Ahmad Zaki Siraj, mantan ketua umum PB HMI. Iya, dan Iluni, ketua Ikaluin, betul. Ikaluin, betul. Anggota DPR juga, iya, saya. Anggota DPR juga. Nah, jadi ketika saya tamat situ, saya tidak dites masuk ke IAIN. Karena memang sudah dipersiapkan di SPIAIN. 3 tahun kan. Ya. Walaupun mungkin kalau diuji, mungkin saya nggak lulus. Belum tentu, Kak. Nah, satu hal ketika itu, someday saya diundang ke UII, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, berbicara bersama dengan Cak Nurholis Majid. Itu ketika kakak awal tahun 80-an. Pertama kali masuk IAIN? Oh enggak, setelah itu. Yang saya mau katakan tadi itu. Jadi Cak Nur bertanya kepada saya di airport ya. Yeah. Gitu, Fahri, kamu dari SMA ya? Oh enggak, saya bilang. Saya dari SPIAIN. Itu yang menjawab katanya pertanyaan, dia bilang. Itulah sebabnya kamu, saya ketawa, cerdas. Nah, kenapa? Asumsinya adalah mereka yang dari SMA masuk ke IAIN itu mesti orang yang kelas kedua. Oke. Karena dia tidak masuk di umum, maka dia cari ke IAIN. Gitu. Okay. Tapi kalau yang lurus saja, itu memang dari awal sudah cerdas. Kata dia. Kalau memang niatnya masuk IAIN, udah cerdas duluan gitu ya? Oke. Kira-kira begitulah. Nah, tetapi saya memang sengaja masuk ke jurusan Bahasa Inggris. Di Fakultas Tarbiyahnya? Di Fakultas Tarbiyah. Semata-mata supaya saya bisa membaca buku-buku. Oke. Jadi motivasinya memang masuk bahasa Inggris supaya bisa membaca buku-buku bahasa Inggris. Betul. Oke. Itu awalnya gitu. Walaupun ternyata tidak seperti itu juga. Maksud saya, kawan-kawan yang tidak masuk di jurusan bahasa Inggris itu bisa juga bahasa Inggris. Buktinya mereka seperti Azumardi, Saiful Mujani dan segala macam pada sekolah ke luar negeri kan. Dan lebih bisa berbahasa Inggris daripada saya. Oke, nah terus saya memang sampai sarjana muda. Oke. Makanya tadi saya sebut BA. Ya, BA itu sudah benar. Lalu kemudian saya pindah ke jurusan sejarah dan kebudayaan Islam di Fakultas Adab. Nah, maka kemudian saya sering dianggap lulusan Fakultas Adab. Ya, betul. Sebenarnya saya tidak lulus di Fakultas Adab. Hanya karena saya tidak ikut KKN. Oke. Saya sudah menjadi, walaupun saya mahasiswa waktu itu, saya sudah menjadi kepala program penelitian LP3IS. Oke. Nah, LP3IS itu adalah
apa namanya, saya katakan Center of Excellence, ya. Jadi pusat dari orang-orang yang terbaik anak bangsa pada waktu itu, Para pemikir, ya. Dan saya sudah menulis di Prisma. Oke. Tahun berapa pertama kali Kak Fahri menulis di Prisma itu? Itu tahun 78 malah. 78 itu sekira-kira ya semester saya masuk 74. Oke, di bahasa Inggris. Yang di bahasa Inggris kan? Ya, yang bahasa Inggris. 1974, 78 berarti kan 4 tahun kemudian. Itu semester berapa? 8 ya? Sekitar semester 8, betul. Nah, sayalah satu-satunya mahasiswa dari seluruh Indonesia, kalau boleh saya klaim, yang bisa menulis di Kompas, bisa menulis kolom di Tempo, dan bisa menulis tulisan-tulisan akademik di Prisma. Oke. Pada waktu itu gitu. Nah, jadi ketika mau KKN, saya menghadap ketua jurusan. Saya bilang saya tidak bisa meninggalkan kantor, gitu, karena saya sudah menjadi kepala program. Bayangkan ya, I was student at the time dan menjadi kepala program. Jadi saya minta kompensasi bagaimana kalau saya menulis makalah-makalah saja sebagai gantinya. Si kepala jurusan itu mengatakan tidak bisa, gitu. Karena ini persyaratan. Karena persyaratan gitu, ya sudah gitu. Tapi Kak Fahri ya, yang menarik, sorry saya potong. Yang menarik adalah kok Kak Fahri bisa diterima bekerja di LP3YS, sebuah lembaga think tank terkemuka. Dan saya kira yang saya tahu LP3YS itu merupakan satu lembaga think tank yang waktu era Orde Baru diisi oleh para intelektual terkemuka. Ya. Seingat saya ada Aswab Mahasin, Mas Dawam Raharjo, dan tokoh-tokoh lain. Termasuk saya kira Gus Dur pun juga pernah masuk di situ. Nah, kira-kira bagaimana ceritanya itu, Kak Fahri? Iya, pertama begini. Jadi LP3YS dan Prisma Prismanya itu jurnal yang diterbitkan LP3YS itu adalah counterculture. Oke. Ya, jadi counter epistemik yang dikeluarkan oleh New Order Government. Pemerintahan Orde Baru, karena seluruh kaum teknokrat itu berkumpul di pemerintahan Orde Baru. Sehingga dia secara epistemik selalu menang. Apalagi kemudian, ini Richard Robinson yang menulis, sangat menarik, karena Sumitro Joyo Ali Murtopo itu menulis tentang akselerisasi pembangunan Indonesia 25 tahun. Repelita waktu itu ya? Tidak, itu akselerasi, modernisasi. Dan sementara kemudian kekuatan civil society, artinya yang berada di luar negara, itu belum mampu menandinginya secara intelektual dan akademik. Nah, satu-satunya yang muncul sebagai counter terhadap semburan epistemik dari negara Orde Baru itu adalah LP3YS. Gitu. Jadi artinya bahwa Orde Baru waktu itu memang menarik semua kekuatan teknokratik dari perguruan tinggi. Masuk ke tanpa sisa, masuk ke dalam pemerintahan untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Nah, LP3YS ini sebagai katakanlah counter oposisi dalam tanda kutip terhadap pemikiran-pemikiran dari pemerintah itu. Pembangunan. Jadi development strategy. Nah, saya sudah menulis. Saya menulis sejak semester 3. Jadi 1974 saya masuk kuliah. Ya, pertengahan 1975 saya sudah menulis di koran. Gitu. Jadi semester 3 di sana, dan itu mendapat perhatian. Jadi kemudian, dan kebetulan memang saya sudah membaca Prisma sejak saya di SPYN. Gitu. Jadi artinya SPYN lebih tepatnya sewaktu SMA-nya Kak Fahri lah. Betul, gitu ya? SLTA. SLTA-nya Kak Fahri ya? Iya, betul. Saya masuk SLTA, betul. Saya sudah membaca Prisma gitu. Jadi kemudian ketika saya melamar di sana, relatif lebih mudah karena tulisan-tulisan saya sudah menyebar.
Oke. Jadi ketika saya datang ke sana, saya pakai blue jean gitu, Oke. mau diuji. Aha. Itu yang menguji Tes saya. wawancara ya? Iya, wawancara. Yang mengujinya namanya Utomo Dananjaya. Oke. Wah, senior. Ketika kita. saya masuk kan dia sudah duduk di kursi kan, satu-satu kan masuk. Ya, ya. Begitu ngelihat saya dia karena pakai jean, rambut gondrong, langsung dibilang, kok kayak bukan pembaharu kamu? Nah, terus LP3S hebatnya lagi, waktu itu ya, dia mengatakan, LP3S mengatakan, kamu nggak bakal jadi hebat kalau tidak kenal masyarakat, rakyat. Oke. Maka kemudian kami dikirim ke daerah. Oke. Nah, saya tahun 77, 78 itu mengembangkan industri ukir-ukiran di Jepara. Oke. Gitu sampai saya pidato ya di mana itu di DPRD Jepara tentang krisis industri ukir. Oke. Lalu kemudian membangun kelompok-kelompok pengusaha kecil di sana yang mengarah pada membentukan koperasi. Oke. Inilah yang kemudian saya ingatkan kepada koperasi Merah Putih sekarang ini, bahwa membangun koperasi itu tidak bisa dengan apa namanya seperti membangun rumah. Iya, iya. Mentalnya harus disiapkan gitu. Apalagi top down. Iya. Jadi it needs at least 1 year, ya 1 tahun untuk bisa membangun itu karena harus ada diskusi, lalu kemudian ada sosialisasi division of labor di antara mereka dan seterusnya gitu. Nah, jadi itulah saya masuk ke apa namanya ke IAIN. Nah, tapi harus saya akui begitu masuk IAIN kemudian masuk HMI. Oke. Gitu. Himpunan Mahasiswa Islam. Sebelumnya saya adalah PII. Oh. Pelajar Islam Indonesia. Jadi gitu. waktu di SPIAIN, Kak Fahri udah aktif sekali di Sudah, PII. saya menjadi salah satu ketua PII Jakarta Selatan. Oke. Dan sudah ikut kongres Muktamar. Ya, ya. Muktamar PII tahun 1972. Oke. Oke, nah begitu masuk HMI ketemu pikiran Cak Nur. Gitu, Nurholis Majid. Ya, ya. Berarti waktu itu Cak Nur tentu Cak Nur masih muda. Masih muda. Yang baru selesai menjadi ketua umum PBHMI. Oh enggak, sudah lama. Ya, ya maksudnya ya. Jadi setelah beliau 74 itu berarti Cak Nur sudah sekitar 3 tahunan. 10 tahunan. Oke. Kan dia tahun 6 Beliau 64 64 66 66 68. Oke. Ya, 68 betul. Iya, 68. 74 kan berarti Iya. sekitar 4 tahunan. Tapi kan gagasan beliau tentang perlunya pembaharuan Islam Itu justru itu. Jadi yang menjadi perdebatan di tahun 71. 71 Seingat saya. ya. Betul, 71 itu. Ya. Nah, jadi kami bertemu dengan Cak Nur itu justru ini di Maperca. Oke. Waktu beliau berarti masih sering ke Ciputat dong artinya. Dosen kan? Ya, ya. Dosen Fakultas Adab. Fakultas Adab. Nah, beliau nggak sempat ke Maperca. Jadi setelah Maperca baru gitu di kantor Ibnu Sina. Ibnu Sina sini. Tahun 68 berapa? 70. 68 bukan, maksud saya nomor 68. Oh, iya, Jalan iya. Ibnu Ya, Sina Ibnu nomor Sina 68. Ya. Nah, di situ kemudian apa namanya terus terang itu membuka cakrawala yang lebih luas ya. Tentang Islam. Tentang Islam ya, tentang ilmu-ilmu sosial. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang merasa berhutang kepada saya tentang ilmu-ilmu sosial, itu juga harus dikembalikan ke Cak Nur gitu. Oke. Jadi Kak Fahri merasa bahwa inspirasi tentang ilmu-ilmu sosial dalam tradisi pemikiran keagamaan kita itu Cak Nur ya? Cak Nur, ya. Oh, Allah. Jadi Cak Nur itu dia sudah menyebut berbagai buku ya pada waktu itu. Kalau Religion of Java itu biasa ya. Ya, ya, itu umum. Tapi satu buku yang saya kira jarang dibaca orang itu The Agricultural Involution. Oh, ya itu karya dari Gertz juga. Gertz juga. Kan? Dan nggak dianggap orang bahwa itu buku sebenarnya sangat bagus. Betul. Nah, kami kemudian saya, Komarudin Hidayat, Kurniawan Zulkarnain, itu masuk ke perpustakaan. Oke.
Dan mencari buku itu. Iya, perpustakaan IAIN pada waktu itu adalah perpustakaan terbaik untuk seluruh universitas di Jakarta. Oke. Nah, itu yang menjadi kepala perpustakaan itu namanya Ibu Halimah Majid. Oke. Gitu. Jadi jangan lupa itu. Oke. Jadi sangat lengkap buku-buku itu. Jadi pada masanya perpustakaan IAIN Jakarta merupakan perpustakaan terlengkap di Jakarta. Iya, terbaik. Termasuk Terbaik. ilmu-ilmu sosial juga. Iya. Oke. Termasuk ilmu sosial gitu. Nah, jadi itulah yang kemudian memberikan ya sebuah perspektif baru khusus bagi saya ya, Ya. bahwa agama itu sebenarnya ya dalam satu sisi merupakan fenomena sosial, gitu, dan juga bisa dijelaskan di dalam konteks ilmu-ilmu sosial, Oke. gitu. Menarik. Itu yang ini, yang apa namanya saya peroleh dari Cak Nur Ya. di dalam konteks ini. Jadi Cak Nur itu memberikan insight, ya. Dari situ kemudian Kak Fahri mengambil sejarah kebudayaan Islam Ya. untuk program sarjana penuhnya. Motifnya apa? Motivasinya apa waktu itu? Jelas kemudian saya harus memasuki sebuah apa namanya jurusan keilmuan yang lebih luas dari sekedar bahasa. Oke. Gitu. Dan memilih sejarah. Memilih sejarah. Kenapa tidak mengambil sosiologi, antropologi? Karena beberapa intelektual yang disebut tadi itu Ujungnya ya kebanyakannya- mereka ya. Jadi begini, bahan bacaan saya itu mendorong saya ke sejarah. Gitu. Oke. Jadi saya kembali misalnya ke buku Agricultural Evolution. Ya, Clifford Geertz. Itu kan sebuah analisa antropologi. Betul ya, sekali. tentang pertumbuhan penduduk yang begitu besar Betul. di Jawa, Ya. yang kemudian mendorong ya apa yang disebut Clifford Geertz itu shared poverty, Ya. kemiskinan yang terbagi, Ya. gitu. Nah, kemiskinan yang terbagi itu lah yang menyebabkan terjadinya involusi, Ya. gitu. Nah, tapi satu hal lagi yang dijelaskan adalah pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat, pertumbuhan penduduk yang begitu besar di Jawa itu tidak diikuti oleh industrialisasi di perkotaan. Oke. Nah, sebagai akibatnya, Geertz mengatakan itu advance toward vagueness, maju ke arah kekaburan, maju ke arah tidak menentuan. Nah, suplai tenaga kerja di pedesaan itu tidak diserap oleh industrialisasi. Oke. Makanya fenomena itu disebut oleh Clifford Geertz. Ini sangat menarik ya. Urbanization without industrialization. Oke. Gitu. Nah, tetapi cara Clifford Geertz membahas itu semua melalui data-data dan fakta-fakta sejarah yang ada gitu. Sama seperti misalnya buku Clifford Geertz yang satu lagi, itu adalah kelanjutan dari disertasi dia ya di Mojokerto ya, Religion of Java. Buku itu adalah a social history of an Indonesian town. Gitu. Oke, di pedesaan. Nah, itu semua fakta sejarah untuk menjelaskan kenapa muncul aliran-aliran. Oke. Jadi politik aliran yang sangat terkenal itu lahir dari buku itu gitu. Kemudian dipakai oleh para ahli-ahli Indonesia setelahnya. Ya. Gitu. Nah, yang kedua adalah Ben Anderson atau Benedict Anderson. Ketika dia menguraikan tentang budaya Jawa itu, the idea of power in Javanese culture, gitu. Gagasan kebudayaan Jawa di dalam budaya, kekuasaan Jawa, gagasan kekuasaan Jawa, kekuasaan dalam budaya Jawa. Dalam budaya Jawa, betul. Ya, semua itu melalui pendekatan sejarah, gitu. Nah, lalu kemudian ada Taufik Abdullah, gitu. LIPI beliau ya? Ya, waktu itu LIPI. Lalu kemudian ada Mas Dawam Raharjo. Nah, Mas Dawam itulah yang kemudian memperkenalkan saya political economy.
Oke. Jadi saya dijejali dengan tulisan-tulisan, makalah-makalah tentang political economy, termasuk Hamzah Alafi. Oke. Karya Hamzah Alafi itu salah satunya adalah The Introduction of Developing Society. Oke. Nah, The Introduction of Sociology of Underdevelopment. Kira-kira saya udah lupa karena saya baca awal tahun 1980-an. Dan di situ dia memperkenalkan apa yang disebut dengan peripheral capitalism. Oke. Kapitalisme pinggiran. Ya. Lalu kemudian muncullah Boycott. gagasan apa yang disebut dengan ini Eras kapitalisme. ini kelompok ya yang menjadi wakil Comparador ya. ya, wakil dari kekuatan kapitalis Borjuis. di negara-negara berkembang gitu. Borjuasi baru lah. Bukan borjuasi baru, tetapi alat. Oh, alat. Jadi mereka adalah alat dari kekuatan kapitalis dunia di negara-negara berkembang. Oke. Gitu. Comparador. Ya, comparador. Gitu. Nah, itu Mas Dawang yang memperkenalkan. Dan proses interaksi itu Kak Fahri dapatkan di LP3S itu. Di LP3S ya. Oke. Ada Prisma, ada apa gitu. Jadi kalau boleh saya katakan, sayalah yang memanfaatkan LP3S secara maksimal pada waktu itu. Sebagai Center of Excellence. Center of Excellence. Dibandingkan mungkin ya oleh teman-teman lain. Ya. Gitu. Karena bukunya sangat lengkap. Dan bukunya itu yang saya manfaatkan. Nah, perlu saya tambahkan sedikit ya. Buku-buku LP3S itu kalau saya mau melakukan kritik ya. Ya. Itu adalah buku-buku tentang modernisasi. Ya. Sebagai antitesa ya dari buku-buku kiri Ya. sebelum Orde Baru muncul gitu. Oke. Nah, gagasan-gagasan modernisasi itu muncul di situ Ya. merupakan kritik ya terhadap pandangan-pandangan kiri Ya. di sana gitu. Nah, saya pada awalnya itu sangat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan yang yang modernisasi itu. ya. Nah, tulisan-tulisan saya di Kompas ya pada waktu itu menggambarkan hal-hal yang semacam itu. Oke. Kak Fahri, waktu saya kuliah dulu, saya kagum sekali dengan Kak Fahri. Waktu itu saya masih ya semester 1, semester 2. Karena buku Kak Fahri yang ditulis bersama dengan Bahtiar Effendi. Ya. Merambah Jalan Baru Islam. Iya. Indonesia. Buku itu kerangka ekonomi, sosial, politik, modernisasi itu membuat saya harus mencari buku Rosto, Iya, betul. mencari teori dependensia dan lain sebagainya. Betul ya. Itu Kak Fahri hebat sekali bisa menulis sesuatu yang bisa menggambarkan tentang aspek sosiologis Iya. ya dari satu fenomena intelektual Muslim Indonesia Iya. yang kemudian mewarnai Orde Baru, kira-kira begitu. Iya. Nah, apakah ketika menulis dengan Profesor Bahtiar Effendi waktu itu melalui proses diskusi yang mendalam untuk bisa menulis buku sehebat ya. itu? Jadi pertama ya, itu di skripsinya Bahtiar. Oke. Skripsinya Bahtiar, dia bawa ke saya. Gitu. Terus saya bilang, Bahtiar, ini bisa kita luaskan. Oke. Gitu. Nah, sayalah yang kemudian menuliskan ya sebagian besar gagasan-gagasan yang ada itu. Kan ada Cak Nur di situ, ada Nurholis, ada Cak Dur ya, Abdurrahman Wahid. Lalu kemudian ada Adi Sasono, ada Mas Dawam juga kan? Ya, Mas Dawam, ada ini Jogja itu Mas Kunto Wijoyo. Kalau nggak salah saya Buya juga masuk situ. Buya Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i dan ini Amin Rais dan Kang Jalal. Kang Jalal, betul. Nah, memang begini. Anda ingat kan ada buku yang diterbitkan oleh Cornell University, betul. diedit oleh Herbert Fate,
Ya. dan Lance Castle. Oh ya, yang Namanya betul. Indonesian Political Thinking. Ya, betul. Nah, ketika kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Ya. itu Herbert Fried membuat pengantar bahasa Indonesianya, Ya. terbitan bahasa Indonesianya, Ya. dan dia katakan buku Merambah Jalan Baru Islam itulah satu-satunya buku yang telah ya merekam jejak pemikiran Ya. Indonesia Ya. setelah di Indonesian Political Thinking. Betul sekali. Nah, di Indonesian Political Thinking itu merekam pemikiran politik orang-orang Indonesia Ya. sejak 1945 sampai 65. 65 betul. Dan terbit kalau saya nggak salah tahun 71. Dan diterbitkan oleh LPTGS juga kalau nggak salah. Diterjemahkan oleh LPTGS. Tapi yang gagasan kirinya itu tidak diterbitkan karena takut. Jadi pikiran-pikiran Aidit dan segala macam nggak di ini. Ya, Dan- tapi kan secara umum soal Ya. pikiran komunisme juga kan digambarkan juga, walaupun tidak mendalam ya. Iya betul gitu. Nah, Tapi menjelaskan tentang modernisme, tradisionalisme dan lain sebagainya itu kan di dalam Ya. buku pemikiran Herbert Fried itu dijelaskan. Nah, yang menarik dari buku itu, ya saya kemudian mencari seluruh pikiran-pikiran, terutama pikiran Kang Jalal yang berserakan gitu. Oke. Nah, itu saya peroleh kalau saya nggak salah dari Mizan itu. Ya, ya. Beliau salah satu pendiri Mizan kah? Dia bukan pendiri Mizan. Bukan ya? Bukan. Tetapi orang dekat Haidar Bagir ya pada Ah, ya. waktu itu gitu. Betul. Dari Mizan, jadi saya kemudian bisa mengklasifikasikan itu pikiran-pikiran Kang Jalal ya. Nama lengkapnya siapa? Jalaluddin Rahman. Jalaluddin Rahman, gitu. Nah, buku itu lah yang kemudian menjadi referensi, gitu. Oke. Saya selalu dapat itu sekarang ini di HP itu kiriman itu bahwa apakah Anda ini Ayu Fakhri Ali katanya ditanyakan segala macam ini karya-karyamu dikutip gitu, Ya, ya. segala macam ininya itu. Dan 2 tahun lalu itu yang mengutip karya saya itu ada 2.600 Itu Google Citation. mungkin ya. Ya. Iya. Jadi Kak Fahri pasti kalau sering dikutip Ya. akan selalu dinotifikasi Iya. bahwa pikiran-pikiran Kak Fahri di dalam buku-bukunya dikutip orang. Kayaknya begitu gitu. Ya. Tapi Kak Fahri ya, satu hal yang juga dari podcast yang kita lakukan, setidaknya ada 3 intelektual Ciputat yang merasa bahwa Kak Fahri lah yang membawa mereka ke dalam perspektif ilmu sosial dalam konteks pemikiran keagamaan. Alhamdulillah. Nah, memang Kak Fahri punya ambisi untuk menularkan tradisi pemikiran atau bagaimana tuh? Oh iya. Nah, pertama sebelum saya jawab itu, jadi mungkin fungsi kita itu kan kalau menurut Islam ya, itu pahala kita akan tetap mengalir ketika di kuburan. Ya. Itu pertama kan karena ada amal saleh, Ya. Yang Yang kedua, kedua, ilmu bermanfaat. ilmu bermanfaat. Ya, yang ketiga, Nah, yang ketiga anak yang namanya saleh ya. ya. Nah, ilmu yang bermanfaat ini Ya, ya. itu sudah jadi ya. Apa namanya? Dalam 2 tanda kutip jaminan gitu Ya, ya. ya, ya. Bahwa ada sesuatu yang kita kontribusikan gitu. Betul sekali. Nah, yang kedua, memang ya, saya selalu mengatakan Cak Nur itu sendiri, Ya, gitu. Tidak ada orang di bawahnya. ya, ya, Jadi kan itu ada Cak Nur ya. Cak Nur itu kan tahun 1960-an ya, dia. Lalu di bawahnya itu, kalau misalnya di IAIN kita ini ada Atok Musar. ya. Lalu kemudian ada Ketua Dewan Mahasiswa. Masya Allah, saya lupa. Seangkatan saya dengan Atok Musar itu. Beliau pejabat juga akhirnya. Pejabat di Kementerian Agama. Ketua Dewan Mahasiswa, Mursyid Ali. Mursyid Ali. Oke. Mursyid Ali. Dan seterusnya gitu, sampai Irhamni. Gitu. Irhamni itu adalah mentor saya di Cabang Ciputat, HMI Cabang Ciputat. Pada waktu itu. Tapi semuanya, maksud saya tidak ada yang mendekati Cak Nur gitu. Oke. Dan Cak Nur pun kesan saya tidak berusaha memelihara
Oke. orang-orang yang ada di situ gitu. Ya, Nah, ya, saya jadi paham. kemudian saya katakan kita harus muncul bersama-sama. Oke. Jadi saya bentuklah apa namanya yang disebut dengan Ciputat Intellectual Community. Community. Terakhir itu Mazhab Ciputat. Ya, ya. Gitu. Ya. Nah, itu kemudian setiap ada buku kami bagikan. Oh, setiap ada buku baru Buku dibagikan. baru dan didiskusikan. Oke. Nah, yang kemudian ini menjadi ini saya menarik ya, misalnya untuk menulis. Ya. Jadi kayak Azumardi, Ya. itu saya tarik dia Ya. menulis berdua di Kompas, gitu. Oh. Walaupun yang nulis saya, Oke. Amin Nurdin, Bakhtiar Effendi, gitu. Oke. Supaya mereka namanya muncul ke depan, gitu. Oke. Nah, khusus untuk Azumardi itu saya usulkan, gitu. Kamu nulis tentang peace, metode peace research ya. Untuk di Kompas gitu. Dia tulis, kemudian saya perbaiki, saya tambahkan Nietzsche di situ. Oke. Jadi ada kata Nietzsche and apa namanya? Peace research atau apa gitu. Tulis, kemudian dia minta nama saya masuk di situ. Oke. Saya bilang ini tulisan udah bagus di. Kamu kirim pasti dimuat gitu. Dan dimuat dan dikagumi oleh orang-orang di LP3IS. Oke. Jadi bahan diskusi lah ya. Iya, mereka bilang begini katanya. Yang dapat nama Mas Dawam. Ya, ya. Hebat sekali ya. Itu yang ini Mas Aswab Mahacin kepada saya. Ya, ya. Hebat sekali Mas Dawam ya katanya. Itu Azumardi sampai bisa menulis seperti itu kata dia gitu. Saya senyum-senyum aja. Ya, ya, ya. Nah, jadi di dalam beberapa hal itu saya memunculkan nama-nama baru ya. Oke. Di samping Azumardi, Komarudin Hidayat. Ya. Komarudin padahal seangkatan dengan saya. Waktu itu. Lalu kemudian Iqbal Abdul Rauf Saimima. Ya, ya. Itu saya Almarhum, ajak ya? menulisnya di Prisma malah. Ya, oh. Di Prisma itu. Ketika menulis tentang ini. Partai-partai politik di Indonesia. Nah, lalu kemudian Bakhtiar Effendi. Tentu. Gitu. Karena satu buku Nah, bahkan. lalu kemudian Sudirman Teba. Ya. Lalu Wartawan Kompas ya. Iya, akhirnya kemudian menjadi wartawan Kompas. Kemudian Asafri J. Bakri. Oh, itu saya nggak kenal. Nggak kenal ya, tetapi dia kemudian menjadi bupati, menjadi wali kota Kerinci 2 kali. Oh. Dari Golkar. Oke, oke. Sebelumnya menjadi ketua MUI. Oke, di Kerinci. Di Jambi. Di Jambi. Kemudian menjadi rektor IAIN Jambi. Oh, oke. Itu pun saya yang mengusulkan kepada Menteri Agama pada waktu itu gitu. Nah, jadi at least ada beberapa nama yang bisa saya klaim ya. Ya. Di situ bahwa itu apa namanya? Gara-gara membentuk intellectual community itu, Ciputat Intellectual Community. Ya. Nah, lalu kemudian belakangan tentang mazhab Ciputat itu gitu. Ya, ya. Dan saya kira setelah generasinya Kafari, almarhum Kaedi, Mas Komar, kemudian lahir selanjutnya adalah Saiful Mujani, ya. Betul ya. Dan setelah itu ya ke generasi kami. Iya betul. Saya kira proses intelektual atau episteme community-nya itu saya kira dari Cak Nur ke Kafari gitu. Betul ya. Alhamdulillah. Nah, memang kemudian saya melihat begitu kemudian ilmu-ilmu sosial itu ya mulai melekat dalam sistem cara berpikir anak-anak IAIN, maka mereka itu lebih hebat gitu daripada generasi kami. Oh, gitu. Karena mereka mengerti secara teknikal gitu. Nah, kalau kami dulu begini, geraknya itu dari aktivis ke arah akademik gitu. Nah, sebagian yang lain aktivis. Tetapi sekaligus akademik. Berlangsung gitu. Jadi skripsi-skripsi yang saya lihat misalnya di Fakultas Adab ya, hal-hal yang sangat mendasar yang ditulis itu sangat bagus gitu. Sama seperti misalnya disertasinya Cak Nur tentang apa? Ilmu kalam, Ibnu Taimiyah. Jadi sangat teknikal. Betul. Gitu. Dan rumit bahasanya kan. Rumit ya betul. Saya bacanya aja rumit.
Jadi orang mengira Cak Nur nulis apa gitu. Begitu. Ternyata tentang Ibnu Taimiyah, Iya, Ibnu tentang Taimiyah. ilmu kalam. Iya, betul. Nah, Kak, satu hal juga dari proses perjalanan intelektual Kak Fahri, saya kira diundang oleh sejarawan terkenal namanya Wycliffe ya, Iya, betul. dan Kak Fahri melanjutkan ke Australia kalau Iya. nggak salah di Monash. Betul, ya. betul. Itu bagaimana Kak Fahri kemudian singgah dulu untuk melanjutkan studi gitu, dan saya kira waktu itu Kak Fahri sebagai seorang intelektual sudah sangat terkenal tahun 91 dengan tulisan-tulisannya dan lain sebagainya. Tapi akhirnya meneruskan Iya. studinya di Monash University. Iya, jadi gini. Suatu hari di tahun 1989 Ya. itu seseorang dari Satya Wacana datang ke saya. Dia seorang antropolog. Dia mengucapkan terima kasih kepada saya. Karena tulisan saya di Kompas, dulu kita bisa nulis di Kompas itu 5 kali berturut-turut. Oh, dalam satu minggu? Dalam, ya dari jadi satu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai 5 kali. Berturut-turut. Seperti makalah panjang begitu? Iya, betul, ya. Tapi dimuat per hari gitu ya? Ya, per hari, ya. Nah, waktu itu saya melakukan penelitian tentang daerah kelahiran saya. Oke. Namanya Aceh Selatan. Oke. Nah, belum dibagi dua. Sekarang itu daerah kelahiran saya namanya Aceh Barat Daya. Saya lahir di Susuh, bagian Aceh Barat Daya. Jadi apa namanya? Di bawah provinsi apa? Kabupaten. Kabupaten Baru. Nah, saya tulis itu dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi sosial budaya dan seterusnya. Nah, si antropolog ini datang ke saya dan mengucapkan terima kasih katanya. Oke. Karena saya akan diundang ke ini apa namanya? Ke Wageningen. Bukan Wageningen. Ke Belanda. Dan bingung untuk menulis apa. Gitu. Dengan itu saya baru tahu katanya. Saya tahu kemudian apa yang harus saya lakukan. Gitu. Kemudian dia pergi ke Belanda. Berapa bulan kemudian dia kirim surat ke saya. Ada sebuah seminar. Namanya itu Late Colonial State, gitu, yang akan dilaksanakan di Leiden. Nah, saya mohon maaf, dia bilang, nama Anda saya masukkan di situ, gitu, tanpa seizin Anda, gitu. Setelah itu datang surat dari Profesor, my God, lupa saya, nanti saya ingat namanya, Profesor Vassar, bersurat ke saya. Dia mengatakan, katanya Anda kami undang untuk membuat makalah Late Colonial State, gitu. Jadi silakan cari sponsor. Dia bilang gitu. Tapi sementara itu tulislah apa yang Anda akan tulis, gitu. Saya bikin tulisan apa namanya ringkasan, tapi sekaligus juga saya bikin selesai. Oke. Saya kasih judul itu Message Without Citizenship. The Islamic Protest Movement in 19th Century Java, gitu. Saya masih tercatat sebagai mahasiswa sejarah. Nah, tiba-tiba dibalas surat saya. Jadi Vassar itu, Profesor Vassar bilang, kamu kami sponsori, gitu dia gitu. Karena makalah itu bagus sekali dianggap. Iya. Lalu kemudian saya malah dijejerkan makalah saya itu dengan penulis ini, The Emergence of Indonesian Elite. My God, nanti saya ingat namanya. Sampai saya kaget gitu, karena ini tokoh sangat besar gitu. Dan gubernur terakhir di Irian Barat, gubernur Belanda terakhir di Irian Barat. Gitu. Nah, setelah itu Vassar bersurat kepada Wycliffe. Dia bilang, kalau kamu mau murid, ini orangnya. Jadi yang punya jasa untuk bisa mempromosikan Kak Fahri, ya Profesor. Jadi yang merekomendasikan justru dia, gitu. Nah, makalah saya kemudian diterbitkan oleh KITLV. KITLV Belanda ya? Belanda itu tahun 1991.
terbit itu, walaupun jadi 3 tahun kemudian. Ya. Editornya Robert Cribb waktu itu. Nah, jadi itulah kemudian saya diundang. Diundang oleh Mel Reclef ya, MC Reclef namanya. Reclef, ya. Dia adalah ketua jurusan sejarah Asia Tenggara untuk Monash University Monash gitu. University. Nah, saya kemudian sampai MA. Oke. Jadi belum lanjut ke PhD yang Anda katakan tadi. Walaupun suka orang mengatakan seperti itu gitu. Ya. Ya saya kira kalau ilmunya Kak Fahri ya sudah pada level itulah sebagai seorang Insya Allah yang kajiannya sangat mendalam dan karya-karyanya tentu melebihi disertasi Kak Fahri. Jadi itu yang membuat kita bangga ya. Waktu itu saya bilang sama ini Mel Reclef ya. Saya bilang saya bukan sarjana loh gitu. Saya cuman BA aja katanya. Enggak apa-apa kata dia gitu. Tapi kan waktu itu memang proses untuk menjadi BA, prosesnya kan kayak menjadi sarjana saat ini, Kak. Iya, bikin skripsi. Ya, bikin skripsi. Memang skripsi saya dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, itu IAIN Jakarta beda. Jadi kalau Anda jurusan bahasa Arab, Anda bikin skripsi dalam bahasa Arab. Saya pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Pakai kan? bahasa Arab. Kalau jurusan bahasa Inggris dalam bahasa Inggris. Betul sekali. Nah, saya tahunya itu karena IAIN Jogja itu anak bahasa Arab menulis dalam bahasa Indonesia. Oh, kalau saya sastra Arab, maka saya pakai bahasa Arab. Dia yang jadi ini yang jadi anggota DPR dari P3 itu, almarhum Arif Mudasir. Arif Mudasir. Dia cerita ke saya, lalu rekomendasinya katanya. Lain kali katanya setelah ini harus menulis ya, kalau anak bahasa Arab harus menulis dalam bahasa Arab. Tapi dia bahasa Indonesia gitu. Iya. Jadi itu bedanya IAIN Jakarta itu. Tapi hal yang menarik ya dari Kak Fahri ini juga mengamati perkembangan dan ilmu-ilmu terbaru dari tradisi pemikiran sosial. Kak Fahri terus update, gitu. Sehingga itu tercermin dari tulisan-tulisan Kak Fahri hingga saat ini gitu ya. Itu Kak Fahri cara menuangkan untuk terus mengupdate itu memang tujuan utamanya adalah bagian dari tradisi intelektual yang terus terjaga atau bagian dari proses ya itulah jalan yang harus dilalui oleh Kak Fahri gitu. Ya, dua-duanya itu. Pertama ya, kita harus belanja buku terus-menerus gitu. Oke. Nah, dulu itu sampai setahun yang lalu, itu saya menghabiskan uang sekitar 5 juta satu bulan. Satu bulan. Untuk belanja buku gitu. Oh. Itu rutin ya? Rutin gitu. Oke. Nah, sehingga yang saya katakan buku saya itu ada sekitar 25.000 judul. Waduh. Ini di era media sosial disrupsi teknologi kayak begini orang baca buku. Iya, betul. Dan masih beli buku saya kira sesuatu yang agak jarang tuh Kak Fahri sekarang. Saya pulang dari Monash University itu bawa buku itu 1,5 ton. Oh. Dan tidak punya uang, saya pinjam uang teman namanya Anindito ya, Axioma. $2.000. Oh. Supaya bisa naik pesawat. Jadi unaccompanied luggage namanya. Naik pesawat sampai lebih cepat gitu daripada naik kapal. Iya. $2.000 itu cukup banyak ya waktu itu. Tapi saya bilang ini di Indonesia nggak ada buku-buku segini. Kalau toh ada, susah dicari gitu. Iya. Nah, tentu setelah itu nambah lagi ya buku setelah bisa nyari uang segala macam gitu, bikin perpustakaan sendiri gitu. Iya. Cukup besar. Belum lihat ya perpustakaan saya ya. Iya. Saya udah dong. Saya belum. Yang belum naik ke atas ya? Oh, ke atasnya belum. Belum ya. Oh, agak telat datang ya waktu Mahfud datang itu. Iya, waktu kita sholawatan itu kan saya hadir ke Kak Fahri. Oh ya, belum naik ke atas ya. Belum naik. Tapi 2 kali kan ke rumah waktu. Dua kali saya udah pernah ke Kak Fahri. Oke. Nah, itu perpustakaan di atas itu, di atas. Bikin perpustakaan cukup luas gitu. Lengkap itu dan klasifikasinya itu dari ini orang perpustakaan UI gitu. Oke. Jadi Southeast Asia, Politics, History. Jadi dikategorisasi ya? Di kategori ya Jawa, Bali dan seterusnya gitu.
ada Aceh juga. Kalau itu wajib karena itu daerah Iya. kelahirannya Kak Fahri. Iya, dan karena bergolak terus. Jadi kira-kira begitulah itunya itu. Nah, jadi balik ke Mel tadi itu, yang memberitahu saya bahwa Mel dapat surat dari itu Profesor Vassar, Ya. itu adalah Mel Reclef sendiri gitu. Reclefs, ya. Gitu. I got the letter ya from Vassar, kata dia gitu. Ya. Dan saya baru tahu. Nah, kenapa dia mengundang saya tadi itu? Juga karena kemudian dia cari gitu hasil-hasil karya saya. Waktu itu saya sudah menerbitkan buku Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern. Oke. Itu tahun 86 itu, 1986. Oke. Buku itulah yang saya kasih kemudian kepada SBY. Oke. Ketika saya menjadi penasehat SBY Oke. sebagai Menteri Mentamben. Mentamben. Jadi Kak Fahri itu pernah jadi penasehat Mentamben ya? Pernah. Oke. Mentamben sekarang apa? ISDM ya. SDM. Nah, Yang menterinya adalah juga kadernya Kak Fahri. jadi saya bilang ke itu ke waktu itu belum SBY dia kan, masih Susilo Bambang Yudhoyono ya. Betul. Jadi saya bilang, "Mas, Anda bisa jadi pemimpin nasional." Itu tahun 2001. Iya. Tahun 2000, sorry. Tahun 2000. Iya, beliau pasca reformasi kan, Iya. awal-awal reformasi. Zamannya Abdurrahman Wahid. Betul sekali. Mas, Anda bisa jadi pemimpin nasional loh, gitu. Iya. Karena sebelumnya saya melakukan penelitian Iya. di Jawa, nanya siapa yang menurut Anda bisa menjadi presiden gitu, cocok jadi presiden. Semua nunjuk Tri Sutrisno. Oke. Kenapa? Karena orangnya selalu senyum dan tinggi besar. Oke. Jadi aspek performa itu penting sekali. Itu dia. Nah, jadi saya kasih tahu kepadanya, Pak SBY. Anda bisa jadi pemimpin nasional loh, Mas, gitu. Sejak mulai sekarang Anda harus baca Jawa, saya bilang gitu. Saya kasih buku gitu, Iya. sama dia gitu. Iya. Itu tahun 2004 dia maju dan menang. Iya, betul sekali. Jadi teman-teman sekalian, banyak pemikiran-pemikiran yang penting sekali untuk digali dari baik refleksi pemikiran maupun ulasan-ulasan beliau, terutama terkait dengan fenomena kontemporer. Sebab kalau kita baca dari tulisan-tulisannya Kak Fahri, terutama di media-media nasional, itu masih menunjukkan relevansinya dengan situasi politik, ekonomi politik saat ini, dan gagasan-gagasan Kak Fahri tentu tetap menginspirasi bagi perjalanan terutama ekonomi politik kita. Kita adakan diskusi khusus terkait dengan itu, karena itu untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Terima kasih Kak Fahri atas waktunya. Banyak sekali yang bisa kita gali dari pemikiran Kak Fahri, dan semoga Kak Fahri sehat terus. Amin. Ya, menjadi inspirasi dan menjadi teman diskusi bagi kita-kita para junior-juniornya di Ciputat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.